Baiklah, kita masuk dalam materi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif termasuk ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Kata Deputi Bidang Pengajian Strategi Prof. Dr. Anders Reni Mayreni MP pembukaan fokus grup Description FIED tentang mencari bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi bertempat di ruangan Gatot Kaca Senin 9 Maret 2020. Reni menjelaskan bahwa Pancasila sejati merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi berlangsungnya hidup bangsa. Namun, di sisi lain seharusnya adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Kemendikbud RI, Dr. Juandri Isya, SE MMA, menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewargaan negaraan, atau bisa disebut TPKN. Dengan kebenekaan pada teori dan praktik, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh keseimbangan globalisasi juga berdampak pada anak-anak. Menurut Juan, Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan menjaga siswa untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di mana Pancasila memiliki 5 butir sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki kandungan nilai moral masing-masing, di mana nilai-nilai tersebut harus tertanam dalam diri masyarakat Indonesia sejak dini agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan selaras. R. Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia secara turun-menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, maka wajib hukumnya bahwa nilai-nilai Pancasila harus tertanam dalam masyarakat negara Indonesia, terlebih kaum muda-mudi. Dan lebih baik jika nilai-nilai Pancasila tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Harusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. Kata pakar psikologi politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Molontek, representasi sosial tentang Pancasila yang dimaksud adalah kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Hamdi menjelaskan bahwa itu jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara. Misalnya saat pengambilan kebijakan-kebijakan politik. Selanjutnya, Hamdi menjelaskan bahwa terlihat Pancasila bisa memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberal, serta di tengah
usaha politik identitas oleh agama, etnis, dan kepentingan. Globalisasi sudah banyak menggeser nilai-nilai Pancasila serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah di beberapa bidang seperti lunturnya, hilangnya kebudayaan alias bangsa, bergesernya nilai-nilai kebudayaan menurutnya, rasa nasionalisme dan patriotisme, memudahnya sifat kekeluargaan dan gotong royong. Timbulnya rasa minder dan kurang percaya diri, gaya hidup yang melalui mengikuti gaya ke barat. Kita mungkin tidak bisa menolak secara langsung masuknya kebudayaan luar ke dalam negeri karena kita juga memiliki perkembangan zaman dan tren yang ada. Tetapi kita juga harus mampu membatasi diri kita agar kebudayaan dan nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam diri kita tidak luntur dan tetap lestari. Meskipun pada era globalisasi ini banyak menguntungkan di bidang ekonomi dan kehidupan, sudah mulai serba instan dan ada apalagi dukungan dengan adanya aplikasi belanja online serta kurir yang siap mengantar ke mana saja dan kapan saja, dan tingkat pengurangan sudah banyak menurun. Tetapi tindakan kejahatan tetap masih terbilang tinggi dan kejahatan tersebut banyak yang melanggar dan menyeleweng dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kasus kurir yang mengambil barang milik pelanggan, dan kebanyakan yang menjadi korban adalah pelanggan yang membeli barang-barang berbau pop seperti photogard atau PC, snack freebies, dan lain-lain. Banyak keluhan dari pelanggan bahwa barang belanjaannya mereka sering hilang dan hanya tinggal tempat saja. Kasus ini jelas telah menyalahi dan menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila kelima. Adapun kasus lain yang menyelenggara serta menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila seperti kasus drive online yang memalak penumpangnya, melakukan pelecehan seksual, serta mencuri dan mengancam penumpang. Selain itu, tindakan bullying terhadap teman karena merasa tidak suka atau benci, tawuran antara pelajar, serta rasialisme, atau mungkin yang sekarang juga marak dibicarakan yaitu kasus konflik antara agama. Tindakan-tindakan ini jelas sangat menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan atau pemikiran seorang atau kelompok orang yang juga diangkat dari nilai adat, istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai perpustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari ide-ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai-nilai dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Kumpulan nilai-nilai bangsa Indonesia terdiri kumpulan nilai dari kehidupan lingkungan sendiri yang diyakini sebenarnya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang dinamakan ideologi. Ideologi adalah satu kumpulan gagasan, ide dasar keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang bentuk karakter pikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah
dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Pancasila sebuah ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah menunjukkan oleh asal sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suatu ideologi demokratis yaitu ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat revisasinya dengan perkembangan zaman. Tapi walaupun dalam arti dan fungsi yang sedemikian hebatnya di era ideologis ini, banyak rakyat Indonesia yang lama sudah mulai meninggalkan Pancasila tersebut. Era globalisasi banyak munculnya sebagai alat teknologi modern yang mendatangkan budaya luhur masuk ke Indonesia dan menjadi suatu hal yang bisa diikuti. Demikian kami sudah memaparkan hasil dari kelompok kami. Terima kasih.